Banyak rumah Belanda di Indonesia karena selama lebih dari 300 tahun, Hindia Belanda, sekarang Indonesia, merupakan koloni Belanda yang meninggalkan warisan arsitektur khas Eropa. Rumah-rumah ini dibangun oleh pemerintah kolonial, perusahaan dagang, dan warga Belanda yang menetap di Indonesia, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Semarang, dan Surabaya. Ciri khas rumah Belanda meliputi langit-langit tinggi, ventilasi besar, dan material kuat seperti bata merah serta kayu jati yang disesuaikan dengan iklim tropis. Setelah Indonesia merdeka, banyak bangunan tersebut tetap digunakan atau dialihfungsikan menjadi kantor, sekolah, atau museum, sehingga masih bertahan hingga kini. Rumah-rumah peninggalan Belanda di Indonesia memiliki ciri khas arsitektur yang disesuaikan dengan iklim tropis. Salah satu elemen utamanya adalah langit-langit yang tinggi, seringkali mencapai 3 hingga 4 meter, untuk menjaga sirkulasi udara yang baik dan mengurangi panas dalam ruangan. Selain itu, rumah-rumah ini memiliki jendela dan pintu berukuran besar dengan ventilasi di atasnya, yang memungkinkan aliran udara lancar tanpa perlu banyak menggunakan kipas atau pendingin udara. Material bangunan biasanya terdiri dari bata merah yang kuat dan kayu jati berkualitas tinggi, sehingga rumah tetap kokoh meskipun sudah berusia puluhan hingga ratusan tahun. Dari segi desain, rumah-rumah Belanda umumnya memiliki bentuk simetris dengan fasad yang sederhana namun elegan. Atapnya cenderung berbentuk limasan atau perisai, dengan kemiringan yang cukup untuk mengalirkan air hujan dengan baik dan mencegah kebocoran. Banyak rumah kolonial juga memiliki serambi atau teras luas di bagian depan atau samping, yang berfungsi sebagai tempat bersantai dan menerima tamu. Lantai rumah seringkali menggunakan ubin tegel dengan motif khas Eropa atau marmer, yang memberikan kesan sejuk dan mewah. Selain desain fisik, tata ruang rumah Belanda juga mencerminkan gaya hidup penghuninya. Rumah-rumah ini biasanya memiliki ruang tamu luas di bagian depan, sementara kamar tidur dan ruang keluarga berada lebih ke dalam untuk menjaga privasi. Dapur dan kamar mandi umumnya terpisah dari bangunan utama, seringkali berada di bagian belakang rumah, mengikuti kebiasaan Eropa saat itu. Halaman rumah juga cukup luas, baik di depan maupun belakang, dengan taman yang ditata rapi, seringkali ditumbuhi pohon besar untuk memberikan keteduhan. Kombinasi elemen-elemen ini membuat rumah Belanda tetap nyaman dan fungsional saat kini. Rumah di zaman kolonial merupakan perpaduan teknologi barat dan lokal Indonesia. Hal ini terlihat dari adaptasi arsitektur Eropa terhadap kondisi iklim tropis Indonesia, serta penggunaan bahan bangunan lokal. Misalnya, rumah-rumah kolonial mengadopsi konsep rumah Belanda dengan struktur kokoh, langit-langit tinggi, serta jendela besar, tetapi juga menyesuaikannya dengan ventilasi alami yang mirip dengan rumah tradisional Jawa atau Melayu. Selain itu, atap rumah kolonial seringkali berbentuk limasan atau perisai, yang lebih cocok untuk curah hujan tinggi di Indonesia dibandingkan atap datar khas Eropa. Dari segi bahan bangunan, rumah kolonial menggunakan perpaduan material Eropa seperti batu bata dan semen, tetapi juga memanfaatkan kayu jati lokal yang terkenal kuat dan tahan lama. Ubin lantai seringkali berasal dari Eropa, seperti tegel dari Belanda atau Italia, tetapi dalam beberapa kasus juga dibuat oleh pengrajin lokal dengan motif khas Nusantara. Tata ruang rumah kolonial juga mengadopsi kebiasaan barat dengan adanya ruang tamu besar di depan, tetapi tetap mempertahankan unsur rumah Indonesia, seperti keberadaan teras luas dan halaman dengan pepohonan rindang untuk mengurangi panas. Selain aspek fisik, sistem pembangunan dan tenaga kerja juga menunjukkan perpaduan budaya. Banyak rumah kolonial dibangun oleh arsitek dan insinyur Belanda, tetapi dikerjakan oleh tukang-tukang lokal yang memiliki keahlian dalam membangun rumah tradisional. Teknik pengerjaan seperti penggunaan dinding tebal untuk isolasi panas, serta pemasangan jalusi atau lubang angin di atas jendela, merupakan adaptasi dari rumah tropis Nusantara. Semua ini menunjukkan bahwa rumah kolonial di Indonesia bukan hanya sekadar bangunan Eropa yang dibawa mentah-mentah, tetapi hasil dari perpaduan teknologi dan kearifan lokal yang disesuaikan dengan kondisi setempat.
Rumah Belanda identik dengan kesejukan karena dirancang dengan prinsip arsitektur tropis yang memungkinkan sirkulasi udara yang baik dan perlindungan dari panas. Salah satu elemen utama adalah langit-langit yang tinggi, biasanya sekitar 3 hingga 4 meter, yang membantu udara panas naik ke atas, sehingga bagian bawah ruangan tetap terasa sejuk. Selain itu, rumah-rumah ini memiliki jendela dan pintu berukuran besar dengan ventilasi tambahan di bagian atas, jalusi atau lubang angin, yang memungkinkan udara mengalir bebas dan menciptakan ventilasi silang alami. Material bangunan juga berperan penting dalam menjaga kesejukan rumah Belanda. Dindingnya terbuat dari bata merah yang tebal, mampu menyerap panas pada siang hari, dan melepaskannya perlahan saat malam, sehingga suhu dalam rumah tetap stabil. Lantai biasanya menggunakan upin tegel atau marmer yang memiliki sifat menyerap dingin, sehingga terasa sejuk saat diinjak meskipun cuaca panas di luar. Selain itu, banyak rumah kolonial memiliki atap tinggi dan miring yang membantu mengurangi panas berlebih, serta serambi atau teras luas yang memberikan area teduh di sekitar rumah. Selain aspek desain dan material, lingkungan sekitar rumah juga mendukung kesejukan. Rumah-rumah Belanda seringkali memiliki halaman luas dengan pohon besar yang memberikan keteduhan dan mengurangi suhu sekitar. Banyak juga yang memiliki taman dengan kolam kecil untuk membantu menyejukkan udara di sekitar rumah. Dengan kombinasi desain, material, dan lanskap yang tepat, rumah-rumah peninggalan Belanda tetap terasa nyaman dan sejuk meskipun berada di daerah tropis seperti Indonesia. Pada awal pembangunan rumah kolonial di Indonesia, sebagian besar bangunan belum menggunakan semen seperti yang kita kenal sekarang. Sebagai gantinya, mereka menggunakan campuran kapur, pasir, dan air sebagai perekat bata, yang dikenal sebagai spesi kapur. Campuran ini cukup kuat dan tahan lama, meskipun tidak sekuat semen Portland modern. Selain itu, dalam beberapa kasus, putih telur dan getah tanaman juga digunakan untuk meningkatkan daya rekat. Penggunaan semen Portland baru mulai berkembang di Hindia Belanda pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20, seiring dengan kemajuan teknologi konstruksi. Pada awalnya, semen harus diimpor dari Eropa, terutama dari Belanda dan Inggris, yang sudah lebih dahulu mengembangkan industri semen. Namun, karena permintaan terus meningkat, pemerintah kolonial mulai mendirikan pabrik semen di Indonesia. Salah satu pabrik semen pertama adalah NV Nederlands Indische Portland Cement Maatschappij (NPCM) yang didirikan di Indarung, Padang, Sumatera Barat pada tahun 1910. Pabrik ini menjadi tonggak awal produksi semen dalam negeri di Indonesia. Dengan adanya pabrik semen di Indonesia, pembangunan rumah kolonial semakin berkembang pesat, terutama di kota-kota besar seperti Batavia, Jakarta, Bandung, Semarang, dan Surabaya. Penggunaan semen membuat bangunan lebih kuat dan tahan lama dibandingkan dengan spesi kapur tradisional. Sejak saat itu, semen mulai menggantikan metode lama dan menjadi bahan utama dalam konstruksi rumah-rumah kolonial yang masih berdiri hingga kini. Tidak semua rumah Belanda memiliki data yang lengkap, tetapi banyak di antaranya masih memiliki catatan sejarah, terutama yang dulu dimiliki oleh pejabat kolonial, bangsawan Belanda, atau perusahaan besar. Rumah-rumah yang dibangun oleh pemerintah kolonial atau perusahaan dagang seperti VOC seringkali memiliki dokumentasi dalam arsip Belanda, termasuk denah bangunan, tahun pembangunan, dan daftar pemiliknya. Beberapa di antaranya masih bisa ditemukan di Arsip Nasional Republik Indonesia (NRI-SMAF) atau di arsip Belanda seperti National Archive di Den Haag. Namun, rumah-rumah milik individu atau swasta seringkali tidak memiliki dokumentasi yang tersimpan dengan baik. Banyak rumah Belanda yang sudah berpindah kepemilikan berkali-kali setelah kemerdekaan Indonesia, sehingga catatan asli sering hilang atau tidak terawat. Selain itu, beberapa rumah mengalami renovasi besar yang mengubah bentuk aslinya, membuat identifikasi sejarahnya semakin sulit. Meskipun begitu, informasi tentang rumah Belanda masih bisa ditelusuri melalui berbagai sumber, seperti arsip pemerintah, peta kolonial, catatan tanah, hingga wawancara dengan keturunan pemilik aslinya. Beberapa komunitas dan sejarawan juga aktif mendokumentasikan rumah-rumah bersejarah untuk menjaga warisan arsitektur kolonial di Indonesia.